Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga akibat korsleting listrik, ribuan lapak pedagang di pasar Wosi Manokwari terbakar. Ribuan penumpang padati Bandara Sentani. %50 ASN di Kota Sorong mangkir di hari pertama usai liburan Lebaran. Kebakaran hebat melanda pasar tradisional Wosi Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena jalan masuk ke lokasi sempit. Selain itu, bangunan kios yang terbakar sebagian besar terbuat dari kayu sehingga api cepat membesar dan sulit dijinakan. Pedagang sebisa mungkin berusaha menyelamatkan barang-barang berharga di tengah kobaran api. Polisi turut membantu dengan mengerahkan meriam air atau water cannon. Api akhirnya bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Namun seluruh kios yang terletak di bagian depan dan dalam di pasar ini ludes terbakar. Diduga api berasal dari salah satu lapak pedagang yang terletak di bagian tengah pasar. Polisi menduga penyebab kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kami akan koordinasi kembali dengan pihak Pemda untuk agar kita cepat dalam penanganan kebakaran, karena memang ini merupakan peristiwa. Kalau kita lihat di kejadian di dalam sebelumnya di Kabupaten Manokwari memang sering juga, dan apalagi di lokasi saat ini di Pasar Wosi ini sudah beberapa kali terjadi. Jadi memang harus ada atensi juga dari pihak Pemda, dan kami dari pihak kepolisian akan segera lakukan koordinasi, komunikasi untuk langkah-langkah percepatan penanganan apabila terjadi musibah seperti ini lagi. Ada kendala apa dengan water cannon tadi? Itu sampai 5 tangki diisi, sampai banjir gitu, tapi nggak kunjung-kunjung nembak juga. Kalau untuk water cannon tadi ada masalah teknis sedikit saja, karena memang jadi air campur terlalu banyak sabunnya, akhirnya busa berlebihan. Jadi memang tidak boleh terlalu banyak. Tapi tadi setelah diperbaiki sudah bisa. Kemudian untuk dugaan apa? Dugaan kebakaran? Untuk diduganya ini saat ini memang kita belum melakukan olah TKP, belum mencari titik apinya. Namun setelah api sudah mulai padam, kita akan langsung olah TKP dan kita akan sampaikan nanti lebih lanjut. Ini diperkirakan kerugian gimana? Belum bisa diperkirakan. Kebakaran menyebabkan ratusan kios dan lapak di pasar ini hangus dan belum diketahui berapa kerugian yang diderita pedagang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang pencuri membobol sebuah rumah kosong di Kampung Nawaripi, Kelurahan Wania, Timika, Senin kemarin. Saat liburan panjang Lebaran, banyak rumah yang ditinggal kosong pemiliknya berlibur atau pulang kampung. Kondisi ini dimanfaatkan kawanan pencuri. Beruntung saat pelaku sedang membobol pintu rumah, warga sekitar melihat dan mengejar pelaku yang langsung melarikan diri. Baru Bapak lihat ada apa yang dia bawa? Tidak. Oh, dia tidak bawa barang-barang keluar? Ya. Oh, ini saja yang dia bongkar? Ya. Oh, mandi saya. Di hari yang sama, seorang ibu rumah tangga mendatangi kantor Polsek Mimika Baru. Ia mengadukan saudaranya karena telah merusak barang-barang berharga di dalam rumahnya. Yuli bersama anaknya mengaku pelaku mendatangi rumahnya dalam keadaan mabuk. Lalu ia merusak barang-barang berharga di dalam rumah. Selain itu, pelaku sempat mengancam dirinya bersama anak-anak dengan senjata tajam. Barang-barang di depan kamar, baru gertak anak-anak dengan barang, saya dengan anak ini sebentar selepas mandi, saya selimut. Baru mereka datang gertak anak-anak ini dengan barang. Polisi memeriksa pelaku namun tidak memproses secara hukum, melainkan mendamaikan pertikaian keluarga itu.
Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sejumlah ASN berunjuk rasa di kantor Bupati Mimika Senin kemarin. Unjuk rasa itu dipicu ketidakpuasan pengumuman hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkup Pemda Mimika yang tidak mengakomodir putra asli daerah untuk menduduki jabatan tertentu. Mereka kecewa dan menilai sekretaris daerah Mimika tidak adil dan pilih kasih. Sebagian pengunjuk rasa yang kecewa bahkan bersedia mengundurkan diri dan menyerahkan baju dinas miliknya ke Sekda Mimika. Unjuk rasa juga diikuti juru bicara Bupati Mimika. Ia juga turut kecewa dan memprotes keputusan dengan merobek baju dinasnya di hadapan Sekda. Setelah 1 jam berunjuk rasa, ASN membubarkan diri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Arus balik mudik sudah mulai terlihat di Bandara Sentani, Jayapura, Senin kemarin. Ribuan pemudik terlihat membadati Bandara Sentani setelah menikmati liburan panjang Idul Fitri di kampung halaman mereka. Jumlah pemudik yang kembali dengan pesawat udara mencapai sekitar 6.000 penumpang. Jumlah pemudik ini akan terus membanjir di Bandara Sentani hingga puncak arus balik nanti. Terkait puncak arus balik yang terjadi di Bandara Sentani yang diprediksi terjadi hari ini, Bandara Sentani telah melayani penumpang sejumlah 6.023 penumpang dan 78 penerbangan. PT Angkasa Pura I akan menjamin terkait kenyamanan dan keamanan bagi penumpang hingga periode posko Nataru berakhir pada tanggal 10 Mei mendatang. Sedangkan periode akumulatif dari tanggal 25 April sampai dengan 8 Mei untuk penumpang, Bandara Sentani telah melayani 70.061 penumpang atau naik 41% dengan pesawat 1.673 atau naik 9%. Untuk mengantisipasi membludaknya pemudik pada arus balik, PT Angkasa Pura I Bandara Sentani berusaha bekerja keras memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap penumpang. Menurut data Posko Induk Bandara Sentani sejak 25 April hingga 9 Mei, Bandara Sentani telah melayani 70.061 penumpang atau naik 41% dibandingkan tahun sebelumnya. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Arus balik di Pelabuhan Sorong belum terlihat ramai. Ada 2 kapal yang sandar di Pelabuhan Sorong, yakni KM Labobar dari Ternate dan Gunung Dempo dari Makassar, yang tidak banyak membawa penumpang kembali ke kota Sorong setelah berlebaran bersama sanak keluarga. Ketua Posko Angkutan Lebaran Pelabuhan Sorong, Stevi, memastikan arus balik di Pelabuhan Kota Sorong akan terjadi pekan depan. Untuk arus balik pemudik sampai saat ini belum signifikan, tetapi kami akan prediksi itu akan terjadi kenaikan yang luar biasa pada tanggal 20-an setelah kapal ini Gunung Dempo atau Ciremai dari arah barat. Sampai dengan saat ini arus balik Lebaran ke Pelabuhan Sorong ini belum peningkatan secara signifikan. Diprediksi tanggal-tanggal berapa ini? Ya, diprediksi akan tanggal puncaknya arus balik itu di pertengahan bulan Mei atau di tanggal 20 itu nanti KM Gunung Dempo, kemudian KM Dubun Solo dan KM Ciremai itu dari arah barat. 2 kapal penumpang yang tiba dari Ternate dan Makassar hanya membawa kurang lebih 500 penumpang, padahal kapal itu bisa menampung 2.000 penumpang. Meski belum puncak arus balik, petugas tetap mengawasi secara ketat agar arus balik berjalan lancar dan aman. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.
Canggih juga orang-orang sekarang ini. Pertamina mengapresiasi keberanian penegak hukum dalam mengungkap kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Kasus ini juga menyeret oknum di SPBU yang diduga ikut terlibat dalam praktik kotor tersebut. Terungkap modus yang digunakan pelaku, yakni dengan membeli solar bersubsidi di SPBU, lalu ditimbun dan diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi, berkisar 20 hingga 30 ribu rupiah per liter. Humas Pertamina Papua Edi Mangun berterima kasih kepada polisi yang telah meringkus pelaku dan oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat yang ingin membeli BBM solar dengan harga wajar dan normal. Pembelian BBM subsidi dalam jumlah yang besar dan kemudian dipasarkan kepada masyarakat maupun kalangan industri dengan harga yang begitu tinggi dibanding harga yang telah dipatok oleh pemerintah dengan subsidi. Kami sangat berharap kondisi ini bisa dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini keempat Polda, secara berkesinambungan agar para pemain-pemain yang selama ini beredar di SPBU itu bisa kemudian ditindak habis. Kami juga berharap penindakan ini bisa berlanjut pada hingga P21 dan kemudian mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketua Dewan Energi Mahasiswa Papua Rifanto Nixon Anyo meminta Pertamina ketat mengamankan kuota BBM subsidi. Menurut Rifanto, isu kelangkaan BBM kerap dimainkan pihak tertentu. Ia berharap penegak hukum terus mengawasi penyalahgunaan BBM ini karena sangat merugikan masyarakat. Yang mana sudah menangkap pelaku-pelaku pembelian BBM subsidi di SPBU dan kemudian diperjualbelikan lagi dengan harga yang lebih tinggi, terkhususnya kepada Polda Papua untuk lebih serius menyikapi hal ini. Mafia-mafia BBM yang sekarang lagi marak-maraknya, mereka penimbunan BBM ini membuat dampak kepada masyarakat banyak, terutama kepada masyarakat kecil yang sangat membutuhkan BBM gitu. Artinya sehingga membuat antrean yang begitu panjang di SPBU dan yang lain-lain gitu. Kemudian poin kita yang berikut yaitu kami meminta juga kepada Pertamina khususnya untuk melakukan pengamanan terhadap kuota BBM. Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menyita 4 truk beserta BBM jenis solar 15 April lalu. Langkah yang sama juga dilakukan Polres Jayapura dan Polres Nabire dengan menyita 1 ton 145 liter solar bersubsidi serta 6 truk yang dimodifikasi untuk menyelundupkan BBM. 4 tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika Senin kemarin dipadati warga yang ingin mengurus surat-surat kependudukan. Sejak pukul 8 pagi warga sudah berdatangan untuk mengurus kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, dan pindah domisili. Disduk Capil adalah salah satu instansi pemerintah di daerah yang vital karena mengurus kepentingan orang banyak sehingga harus memberikan pelayanan yang terbaik. Saya lihat masyarakat hari ini datang itu ya lumayan banyak. Setelah beberapa hari kita libur, otomatis kan pada saat kita libur itu warga yang punya kebutuhan pada saat itu tidak terlayani. Sekarang mereka datang, mereka banyak datang hari ini. Dibuat pada saat ini kartu keluarga, perekaman KTP dan pencetakan KTP, akte kelahiran. Berarti meningkat ya saat ini? Meningkat pada saat ini dan semua berjalan dengan lancar. Pelayanan di hari pertama sejak libur Lebaran berjalan normal. Di beberapa distrik di Mimika, sejumlah posko layanan juga dibuka agar kantor Disduk Capil Mimika tidak membludak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Senin kemarin merupakan hari pertama ASN bekerja. Namun dari hasil pemantauan di instansi pemerintah Kota Sorong, ternyata masih banyak ASN yang mangkir. Jumlah pegawai yang masuk di kantor Disduk Capil Sorong ternyata baru 50%. Sisanya masih menikmati liburan panjang. Asisten 1 Pemerintahan Kota Sorong, Rahman, mengecek satu persatu ruangan kerja untuk memastikan berapa jumlah pegawai yang bekerja di hari pertama. Kendati demikian, aktivitas pelayanan di kantor ini tetap berjalan normal. Kalau hari ini kalau kita lihat ini belum 50% ya. Mungkin nanti agak siang kan karena mungkin masih peralihan ya. Karena surat edaran yang dulu itu bulan Ramadan kita masuk kantor jam 9. Ya, jadi ini mungkin harus ada penyesuaian. Tapi sebagian ini ya besar yang ada di sekretariat ini saya lihat sudah masuk. Terus tadi Capil juga saya telepon, beliau sudah masuk dan sudah melakukan pelayanan. Jadi intinya bahwa kita siap melayani masyarakat. Ya walaupun memang nanti kalau seandainya ada hal-hal yang kurang ini tolong informasikan dan pasti akan kami tegur pada terutama yang melaksanakan pelayanan publik. Bapak berarti work from home itu sudah dijalankan ya pemerintah Kota Sorong? Nah untuk saat ini kita belum ada, edaran secara tertulis belum ada. Itu kan baru kita dengar di media. Dan saya rasa lebih berpengaruh itu ada di Kota Jawa ya, di Pulau Jawa dan sekitarnya ya. Karena ada arus mudik. Kalau kita di sini kan mudiknya tidak terlalu seperti di Jawa, ada kemacetan, terus ada delay dan lain sebagainya. Kalau kita di sini saya rasa aman-aman saja sehingga belum ada secara tertulis yang mengatakan WFH itu sampai dengan tanggal 12. Jadi tetap kita mengacu pada edaran wali kota yang terakhir dikeluarkan tentang Kebiasaan mangkir bekerja setelah cuti lebaran sudah menjadi kebiasaan yang terjadi setiap tahun. Kendati pemerintah Kota Sorong menjamin pelayanan berjalan normal, sikap tidak disiplin ASN harus dijatuhkan sanksi tegas agar kejadian ini tidak terulang lagi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ribuan aparatur sipil negara dan tenaga honorer pemerintah Kota Jayapura Senin kemarin mengikuti apel pertama setelah menikmati liburan dan cuti bersama selama perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Apel dilangsungkan di lapangan kantor Wali Kota Jayapura dan dipimpin Sekretaris Daerah Frans Peke. Frans Peke meminta aparatur sipil negara dan tenaga honorer untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ia juga memberikan apresiasi terhadap ASN yang sebagian besar sudah hadir di hari pertama masuk kerja. ASN di lingkup pemerintah Kota Jayapura yang tetap menjalankan disiplin kerja, terutama menghadiri apel, itu menunjukkan kesiapan PNS ASN kita di pemerintah Kota Jayapura untuk kembali bekerja melayani masyarakat sesuai bidang tugas dan prestasi, capaian kinerja, produktivitas kerja yang sudah kita laksanakan selama ini ataupun juga yang akan terus kita lakukan, terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sehingga pemerintah kota menjadi role model bagi teman-teman kabupaten dan kota yang lain di Papua. Karena pemerintah kota itu dari sisi SDM-nya sudah syarat dan sudah siap, dari sisi sarana prasarana pendukungnya juga tersedia dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di daerah pegunungan dan lain sebagainya. Karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah kota harus menjadi yang terbaik, apalagi sebagai ibu kota provinsi. Tercatat 90% pegawai di kantor Wali Kota Jayapura sudah kembali masuk bekerja. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.